Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikra Mira Putra nomor 23 dari kelas 11 MIPA 1. Di video ini saya ingin membawakan materi tentang bangsa Belanda. Bagaimana bangsa Belanda datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah dan mengambil rempah-rempah. Sebelum datang ke Indonesia, para pedagang Belanda membeli rempah-rempah di Lisbon, yaitu ibu kota Portugis. Pada waktu itu, Belanda masih di bawah penjajahan Spanyol. Mulai tahun 1585, Belanda tidak lagi mengambil rempah-rempah dari Lisbon karena Portugis dikuasai oleh Spanyol. Putusnya hubungan perdagangan rempah-rempah antara Belanda dan Spanyol mendorong bangsa Belanda untuk mengadakan penjelajahan samudera. Pada tahun 1594, William Barres mencoba berlayar untuk mencari dunia timur atau tanah India melalui daerah Kutub Utara. Tetapi ia gagal melanjutkan penjelajahannya karena kapalnya terjepit es dan mengingat air di Kutub Utara sedang membeku. Barents berhenti di sebuah pulau yang disebut Novaya Zemlya. Ia berusaha kembali ke negerinya tetapi ia meninggal di perjalanan. Selanjutnya, pada tahun 1595 berangkatlah 4 kapal di bawah pimpinan Cornelis de Houtman yang melakukan pelayaran dan penjelajahan samudera untuk mencari tanah Hindia yang dikenal sebagai penghasil rempah-rempah. Cornelis de Houtman mengambil jalur yang sudah biasa dilalui orang-orang Portugis. Tahun 1595, Cornelis de Houtman beserta armadanya berhasil mencapai Kepulauan Nusantara. Ia dan rombongannya mendarat di Banten. Pada saat itu, armada Belanda kurang mendapat sambutan karena bertindak semena-mena dan kasar. Oleh karena itu, rakyat mulai membenci, bahkan kemudian mengusir orang-orang Belanda. Cornelis de Houtman dan armadanya segera meninggalkan Banten dan akhirnya kembali ke Belanda. Belanda datang untuk kedua kalinya pada tahun 1598 dengan membawa rombongan yang dipimpin oleh Jacob van Eyck dan Warwijel. Tahun 1598, Jacob van Eyck dengan armadanya sampai di Nusantara dan juga mendarat di Banten. Rakyat Banten pun kembali menerima kedatangan orang-orang Belanda. Belanda mulai melakukan aktivitas perdagangan. Kapal-kapal mereka mulai berlayar ke timur dan singgah di Tuban. Dari Tuban, pelayaran dilakukan ke timur menuju ke Maluku. Di bawah pimpinan Jacob van Eyck, mereka sampai di Maluku pada tahun 1599. Kedatangan orang-orang Belanda ini juga diterima baik oleh rakyat Maluku. Pelayaran dan perdagangan orang-orang Belanda di Maluku ini mendapatkan keuntungan yang berlipat. Dengan demikian, semakin banyak kapal-kapal dagang yang berlayar menuju Maluku. Banyaknya keuntungan ini memikat Belanda. Belanda pun membentuk VOC. Hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk membawa materi bangsa Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.